Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai exception handling dan UML. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tia Setiawan dengan NIM 105240015 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan 10 pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Baik, untuk yang pertama yaitu definisi terlebih dahulu. Apa sih UML atau Unified Modeling Language? Adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Nah, awal mulanya UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. Nah, UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Selanjutnya, di sini kita akan mengupas apa tujuan dan fungsi dari si UML tersebut. Ada 6 poin yang saya bikin. Yang pertama ada dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Yang kedua, menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Ketiga, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Keempat, tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. Yang kelima, mempermudah penggunaan untuk membaca suatu sistem. Yang terakhir, berguna sebagai blueprint jelas. Ini nantinya menjelaskan versi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding atau suatu program. Selanjutnya, di sini ada contoh dari diagram UML. Ada 6 contoh. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram ini adalah suatu jenis dari diagram UML, Unified Modeling Language, yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistem lainnya. Jadi untuk penjelasan singkatnya dari si user atau si customer pada ini, dia tuh ini sistem pada bank ATM. Si customer itu memiliki akses dari check balance, deposit funds, withdraw, transfer fund. Dan sedangkan bank memiliki 6 akses nih. Dari yang pertama ada check balance, deposit fund, withdraw, transfer fund, sama maintenance, repair. Nah, kalau yang kedua, yang maintenance sama repair itu dimiliki oleh si ATM technician. Jadi si bank atau si pemiliknya bisa mengakses dari semua sistem yang ada di sini. Itu secara singkatnya. Nah, yang kedua ada activity diagram, yaitu berarti ada diagram aktivitas, sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem, seperti layaknya runtutan proses berjalan suatu sistem dan digambarkan secara vertikal. Activity diagram adalah suatu contoh diagram dari UML dari pengembangan dari use case. Jadi, kalau si use case ini dikembangkan lagi oleh si activity diagram atau aktivitas diagram. Contohnya agak cenderung lebih detail daripada si use case tersebut. Ya emang dikembangkan jadi lebih detail lagi dari si proses-prosesnya gitu. Nah, untuk selanjutnya ada sequence diagram, yaitu diagram yang menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktu. Nah, kalau ini lebih dikembangkan lagi nih dari si use case diagram, karena
ada urutan waktunya dan terurut sesuai waktu yang telah ditentukan. Nah, ada yang selanjutnya ada kelas diagram, yaitu merupakan suatu diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas berupa paket-paket untuk memenuhi salah satu kebutuhan paket yang digunakan nantinya. Nah, kalau ini tuh lebih cocok untuk si program karena ada kelas-kelasnya nih dari si program yang kita buat itu. Nah, untuk selanjutnya ada statement chain diagram, itu suatu jenis diagram pada UML yang berfungsi untuk menggambarkan transisi serta perubahan pada suatu objek pada sistem. Nah, kalau ini tuh ya transisi jadi perubahan, jadi dari perubahan si pertama langsung ke kedua, tiga, nah ini seterusnya. Kayak ini yang terakhir ada komponen diagram di blok-blok. Kalau dari gambarnya itu untuk menggambarkan software pada suatu sistem. Komponen diagram merupakan penerapan pada piranti lunak atau software dari suatu kelas maupun lebih, dan biasanya berupa file data, source code, Excel, tabel, dokumen, atau yang lainnya. Jadi ini sangat amat menggambarkan suatu software, jadi paket-paket gitu. Nah, saya mengambil studi kasus itu pengecekan umur. Ini studi kasus yang ya sederhana banget lah, karena saya berkaca dari kemampuan saya pribadi. Saya mengambil studi kasus ini karena menurut saya ini bisa oleh saya. Nah, ini tuh program ini studi kasus validasi umur. Nah, ini tuh kan exception, ini tuh umur tidak valid exception, kelas super kelasnya exception. Nah, ini ada kelas umur tidak. Nah, kelasnya itu berupa kelas main app. Nah, untuk si kelas user integer umur, user integer. Nah, untuk pengecekan awalnya itu di si umur ini, untuk pengecekan umur. Nah, kan untuk title-nya juga umur tidak valid. Nah, berarti ada batasan umur. Nah, di sini saya naruh untuk batasan umurnya tuh kurang dari 17. If umur kurang dari 17. Nah, kalau kurang 17 nanti muncul input dari ini umur minimal 17 tahun. Nah, berarti gagal. Kalau misalnya inputnya tuh 16 atau 15. Kalau 18 atau lebih dari 17 tahun berhasil, nanti inputnya proses berhasil begitu atau valid. Nah, ini saya naruh contoh dari umur 15 tahun. Nah, ini output dari programnya. Ini ada error kalau kurang dari 17, ada valid lebih dari 17. Tuh. Nah, untuk diagramnya saya mengambil diagram kelas karena lebih detail gitu, dari si exception, si kelas-kelasnya. Jadi kenapa saya mengambil ini, karena di sini kan hubungan dari inheritance yaitu, nah di sini kelas induknya sebagai exception, terus ini ada kelas anaknya, saya ada metodenya juga cek umur. Di sini ada metodenya juga gitu. Mungkin segitu yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.